Tadi kita ada berita bahagia, sekarang ada berita yang tentang perceraian seorang artis cantik Natalie Margaret yang tentunya dengan suaminya nampaknya berbuntut agak panjang. Iya, setelah belum lama ini Natalie melapor persoalannya ke Pengadilan Jakarta Pusat. Sang suami Suryo Gondo Setiawan ternyata juga melaporkan nih istrinya ke pihak berwajib dan Natalie pun kali ini akan bercerita tentang duduk perkara persoalan ini. 11 tahun hidup bersama suaminya, Suryo Gondo Setiawan alias Liming, Natalie Margareta ternyata memendam duka yang amat sangat. Sebelumnya, Natalie diberitakan meninggalkan rumah dan membawa lari anak-anaknya. Sang suami Gondo akhirnya melaporkan Natalie ke pihak kepolisian 20 Agustus lalu. Sebelumnya, Natalie memang telah menggugat cerai suaminya, lantaran sudah tidak tahan lagi hidup bersama Gondo. Namun karena Natalie dilaporkan ke polisi dengan alasan yang dirasa tidak benar, ia akhirnya ganti melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib tanggal 30 Agustus lalu. Dan jika selama 11 tahun Natalie berdiam diri perihal suka duka rumah tangganya, kini Natalie buka suara. Benarkah selama berumah tangga dengan Gondo, Natalie hidup dalam tekanan dan kerap mendapatkan tindak kekerasan dari Liming? Sampai akhirnya 11 tahun pernikahan, saya merasakan dari awal pernikahan memang selalu ada permasalahan yang terjadi ya. Jadi saya hidup dengan penuh tekanan, saya hidup dengan penuh ancaman, saya hidup dengan makian. Bahkan saya melihat sendiri pemandangan anak-anak saya juga sering dipukul oleh suami saya, dianiaya oleh suami. Saya pun sebelum menikah, saya juga pernah dihajar oleh suami. Jadi saya dipukul sampai hancur muka saya waktu itu. Tapi kenapa saya memilih untuk menikahi suami saya ya? Karena saya mencintai dia dan saya mencintai anak-anak saya. Karena memang sekarang ini kami sedang dalam proses perceraian. Saya sedang dalam masih sidang. Sidang kedua akan ada hari Rabu. Jadi sampai ada pelaporan polisi dan lain sebagainya, itu adalah semua tindakan-tindakan yang dimulai awalnya oleh pihak suami gitu. Jadi saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya menyerang atau sifatnya mau membuat pertikaian dan lain sebagainya. Saya mau perdamaian dan itu sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa saya ingin adanya perdamaian. Tapi karena saya dilaporkan polisi, saya juga tidak tahu kenapa ini sampai ke situ-situ karena jelas ini adalah kasus perceraian. Selama 11 tahun, Natalie yang berprofesi sebagai entertainer, nyatanya memang tidak hidup bahagia dengan suaminya Gondo alias Liming. Namun hal tersebut tidak diperlihatkannya demi pengabdiannya pada sang suami dan anak-anak tirinya. Jika memang tidak bahagia, lantas mengapa baru sekarang Natalie memutuskan untuk menyudahi bahtera rumah tangganya dengan Liming? Saya nomor satu, saya tahu bahwa di agama saya tidak menginginkan perceraian karena saya Katolik. Kedua adalah saya bertahan untuk anak-anak saya. Jadi saya tidak memperdulikan apapun yang terjadi antara hubungan saya dengan suami. Jadi mau itu ada bentuk kekerasan, mau itu ada bentuk perselingkuhan, mau itu ada bentuk penindasan, saya lebih memilih untuk tidak peduli karena saya berpikir adalah pengabdian saya adalah untuk anak-anak gitu. Jadi sampai ya saya memutuskan ini dan akhirnya saya tahu bahwa memang suami juga sudah tidak mencintai saya lagi. Ya saya membuktikan sesuatu untuk pribadi saya sendiri. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa oh ternyata memang suami saya sudah tidak mencintai saya. Waktu itu saya melihat beliau juga sudah bersama dengan orang lain. Jadi saya pikir ya this is it. Itu saya tidak ingin melanjutkan hubungan yang sudah tidak sehat ini yang juga pasti akan berdampak ke putra-putri saya gitu. Kekecewaan Natalie memuncak saat ia tahu sang suami berselingkuh. Dan sejak 4 Agustus lalu, ia sudah tidak diperbolehkan lagi pulang ke rumah oleh sang suami. Namun berita di media justru menyudutkan Natalie yang merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Gondo. Karena ketakutan yang berlebihan, akhirnya Natalie memberanikan diri mengungkapkan fakta hidupnya pada keluarganya, yang kemudian memutuskan untuk memisahkan Natalie dengan Gondo. Kekhawatiran saya meningkat
ketakutan saya lebih parah lagi dan saya akhirnya memilih untuk bicara sama mama papa saya. Dan saya bilang, gimana ini mah? Saya pulang saya nggak boleh, di luar rumah juga saya ketakutan, di dalam rumah juga kekhawatiran saya tinggi sekali. Jadi apa yang harus saya perbuat? Itu saya memilih, saya cuma mau hidup tenang, saya cuma mau hidup di mana nggak ada orang yang setiap hari selalu menekan dan caci maki saya. Akhirnya mama papa saya bilang bahwa ya udahlah, kamu tinggal sama mama papa aja. Nah, di situ saya memutuskan untuk keluar dari rumah sampai akhirnya ada pembicaraan bahwa saya selingkuh, saya zina, saya sudah kawin siri, saya sudah pindah agama. Nah, saya bilang dibuktikan aja dulu. Kalau ada buktinya kasih dulu buktinya, baru nanti ngomong lagi kita. Tidak bawa barang sehelai pun karena memang saya tidak ada maksud untuk meninggalkan rumah. Jadi saya kembali setelah saya nginap di rumah orang tua seperti biasa karena anak-anak sedang libur. Saya ingin pergi datang pulang. Ya ternyata saya sudah di SMS kalau saya tidak boleh kembali ke rumah. Kalau mau dicoba, ayo. Ya tentunya kita juga waktu memutuskan ini juga nggak langsung diputuskan ya. Kita juga konsultasi tentunya dengan pastor, dengan itunya kita karena dia tuh ya bisa kasih masukan gimana karena saya juga kan nggak mengerti sekali gitu tentang itu, tapi kalau menurut saya sih sebagai orang tua, sebagai ibu ya pasti saya itu ya karena saya nggak mau memperpanjang penderitaannya, saya bilang ya untuk kali ini ya dengan berat hati mau bilang ya memang sebenarnya kita tidak boleh dalam agama itu, dan dia tahu persis. Laki itu tahu persis, tapi selalu dia mengatakan dirinya saya itu enggak punya agama, ateis katanya saya, gitu dia bilang. Jadi kalau kamu kan pasti dong nggak bisa bercerai, mungkin makanya dia karena dia tahu demikian barangkali ya, jadi dia tuh seenak-enaknya. Nah, tapi selama ini kan dia tuh selalu bilang sama saya, Mas selama ini sih saya terus yang baik sama dia karena jadi dia sendiri nggak pernah. Saya nggak salah, saya minta maaf terus sama dia. Jadi dia berpikir itu kali ini tetap juga akan begitu. Tapi ternyata kali ini ya dengan persetujuan kita semua, saya bilang mama sudah mama putuskan jangan diteruskan lagi. Sudah percuma, saya bilang gitu. Ya, seperti tadi yang kita sudah dengar bersama, itulah tadi apa yang sudah dijelaskan Oleh oleh Natalie Natalie Margaret bahwa ini adalah keputusan yang berat karena ini juga mempertimbangkan anak-anak ya. Tapi sejauh ini yang Natalie Margaret lihat bahwa tidak ada pilihan lain, ini adalah satu-satunya pilihan, jadi terpaksa dia harus mengambil satu keputusan yaitu bercerai dengan suaminya. Ya, semoga keputusan bercerai ini adalah keputusan yang terbaik untuk mereka berdua, dan tentunya di tengah-tengah proses perceraian yang berbuntut panjang ini kita mengharapkan adanya mediasi karena perceraian itu bukan berarti harus bermusuhan tapi justru menjalin tali silaturahmi. Betul sekali. Dan apapun alasannya, Gisa, saya mau tekankan sekali lagi bahwa kekerasan itu sangat amat